Awal mulanya itu sebenarnya nggak disengaja. Maksudnya dulu itu nggak pernah kepikir lah gitu buat bikin yayasan seperti itu, nolongin seperti sekarang ini tuh nggak pernah kepikir sebelumnya. Akhirnya saya ngobrol sama suami, akhirnya kita membuka rumah kami. Ya udah tinggal di rumah. Jarang banget gitu ya yayasan yang khusus untuk ibu hamil itu jarang banget di Indonesia. Jadi kami mulai di 2011 kami mulai ngontrak rumah dan izin yayasan. Sampai hari ini kami menolong 300 lebih bayi yang lahir. Visi kami itu yang pertama adalah stop aborsi. Karena angka aborsi di Indonesia itu tinggi. Nah, mereka melakukan aborsi karena pasti free sex. Sebagian besar ya, mereka melakukan aborsi itu karena kepepet biasanya ya, karena mereka hamil di luar pernikahan atau disebutnya dengan KTD, kehamilan tidak diinginkan, seperti itu. Jadi visi pertama adalah menurunkan angka aborsi di Indonesia gitu. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang melakukan free sex, melakukan perilaku seksual berisiko yang ujungnya nanti aborsi. Kalau lihat anak-anak kan mereka nggak minta buat lahir, mereka juga nggak bisa milih mau lahir dalam kondisi apa. Kadang-kadang mereka itu mau lahiran aja tuh bingung gitu, mau ditaruhnya di mana, atau diumpetin di kosan gitu karena hamil di luar nikah. Kalau nggak dapet stigma negatif dari masyarakat gitu, dianggapnya anak haram lah, dianggapnya anak aib lah. Bahkan ada kasus-kasus yang diusir sama masyarakat gitu karena katanya bikin aib di RT kayak gitu-gitu di kampung gitu. Nah, buat saya anak-anak ini nggak salah. Anak-anak ini juga nggak minta buat lahir. Anak-anak ini juga nggak minta buat lahir dalam kondisi apa. Jadi motivasi saya ya karena saya ngelihat anak-anak ini aja sebetulnya. Buat saya ini tuh ngomongin nyawa gitu. Jadi sewaktu kami dapat telepon ada orang hamil atau enggak dalam kondisi depresi ya, stres karena namanya hamil di luar nikah, apalagi kalau masih kecil SMP SMA gitu, dengan kondisi stres depresi, saya selalu ngomong ini 2 nyawa yang harus diselamatin, nyawa ibu dan nyawa si bayinya gitu. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngalamin masalah ya dengan kehamilan, mungkin cowoknya kabur entah kemana, nggak bertanggung jawab atau nggak ditipu seperti itu, dengan kondisi yang stres, mungkin kalian nangis di kamar, susah buat ngomong gitu. Hari ini ya saya cuma mau ngomong masih ada harapan. Yuk kita ada buat kalian. Kita ada buat kalian, kita peduli buat kalian gitu. Jadi jangan menyerah, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena pasti Tuhan punya jalan keluar gitu, sewaktu kita mau terbuka gitu. Jadi jangan takut buat ngomong sama orang yang kamu bisa percayai. Atau bisa dengan konselor atau dengan psikolog gitu yang bisa menolong kamu. Jadi belajarlah buat terbuka, karena dengan keterbukaan itu awal dari mulainya pemulihan. Sebenarnya awal-awal kehamilan tuh langsung ada pikiran ngegugurin tuh enggak, kalau aku ya pribadi. Nah cuman pas mulai istilahnya berjalannya waktu, aku bingung ngomong ke orang tua gimana. Terus istilahnya takut banget lah sama mama gitu kan.
Cuman puji Tuhannya tuh istilahnya rasa takutku tuh lebih gede, kayak aduh mending kalau cuman istilahnya bayinya yang meninggal, kalau akunya ikut meninggal gimana gitu loh. Yang tadinya banyak teman gitu tiba-tiba ya sendirian di kosan, ya pasti istilahnya pikiran kemana-mana gitu. Terus dulu kan posisinya juga orang tua kan belum tahu, boro-boro mikirin omongan orang gitu loh. Kayak aku mikirin ke depannya gimana aja, bagi aku tuh kayak ya setengah mati lah gitu. Dulu umurku 19 tahun waktu hamil gitu kan. Ya dengan anak umur 19 tahun apa sih gitu isi pikirannya gitu, masih senang main gitu. Seburuk-buruknya kondisi aku saat itu, ya mungkin semua orang ninggalin. Mungkin aku susah dapat pekerjaan. Ya percaya aja lah, Tuhan mah gak akan ngebiarin kita sampai yang istilahnya ya jatuh tergeletak gitu lah kan ibaratnya. Ya jangan putus asa aja sih kalau bagi aku gitu. Pasti ada tangan-tangan yang akan bantu lah gitu. Buat teman-teman yang di sana, jangan merasa itu sudah berakhir. Mungkin banyak yang kita korbankan, mungkin kehilangan teman dan kepercayaan keluarga juga pasti tentunya kita jalani apa yang sudah terjadi dengan lebih baik ke depannya. Keluarga mungkin bisa kecewa dengan kita, tapi suatu saat bisa memaafkan lagi. Teman mungkin meninggalkan kita, tetapi di tempat lain kita pasti bisa mendapatkan teman lagi. Intinya mungkin kita kehilangan saat ini apa yang kita miliki, apa yang telah kita perjuangkan, tetapi ke depannya juga kita mungkin mendapatkan yang lebih baik dari apa yang telah kita apa yang telah hilang dari kita saat ini. Kalau hamil di luar nikah kan pandangan orang tuh mungkin buruk lah ya, hamil tanpa suami gitu, bapaknya nggak jelas, tanpa ikatan pernikahan. Tapi pesan dari saya, jangan lakukan aborsi walaupun itu anak di luar nikah ya. Itu tuh karunia dari Tuhan, itu pemberian dari Tuhan. Di luar sana banyak yang tidak punya anak, tapi kita diberi karunia dari Tuhan berupa anak itu. Janganlah aborsi. Aborsi itu pembunuhan berencana. Ketika kita mengalami peristiwa ya seperti hamil di luar nikah ya kayak gini, kita harus ingat Tuhan, kita harus sadar bahwa sebenarnya ini bukan akhir, masih ada harapan di hari esok, masih ada masa depan kita. Enggak cukup sampai di sini, kita masih bisa hidup dan juga memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik. Setiap anak yang kita kandung pasti ada punya harapan masing-masing, karena gimana pun posisi perempuan mesti yang dapat imbasnya yang nggak baik. Saya awal kesini, saya jujur saya nggak punya siapa-siapa, orang tua nggak ada, dan nggak punya tempat untuk mengadu. Tapi di sini saya berharap Tuhan kasih saya jalan terbaik. Awal saya jujur saya ada niat untuk aborsi, ada niat. Tapi saya urungkan karena anak adalah karunia Tuhan. Dan itu karunia yang sangat indah buat saya. Saya gak punya orang tua, digantikan Tuhan oleh anak gitu. Dan pesan saya untuk yang lain, jangan aborsi. Apapun jalan yang udah Tuhan kasih, itu adalah jalan yang terbaik.
pokoknya mah jangan sampai terulang lah. Kan dulu saya emang sempat mau diaborsi, Kak. Dulu emang sempat mensepelekan omongan orang tua, Kak. Dengan omongan itu saya pun hamil di luar nikah. Karena bingung harus gimana sih. Ya intinya mah jangan sampailah menggugurkan anak, kan anak itu karunia Tuhan sih, Kak. Udah sih. Kita pacaran dari SMA sampai ke kuliah, dan gaya pacaran kami seperti suami istri. Ya, saya memang bersalah. Saya telah ngancurin masa depannya dia. Pada saat itu saya takut. Saya nggak bertanggung jawab atas kehamilannya dia. Saya pengecut. Saya lari dari masalah. Saya takut. Bagaimana orang-orang di luar sana? Saya takut menghadapi orang tua saya. Saya nggak berani menghadapi itu semua. Saya takut. Saya sudah berkeluarga. Anak saya 2, umur 6 dan 11 tahun. Saya tidak merasa bahagia. Sebenarnya saya dan pacar saya itu sudah kenal lama. Dia teman saya. Saya sering bercerita tentang masalah kantor atau masalah pribadi saya. Kami saling memberi semangat. Kami berkarya bersama untuk mencapai sukses dan untuk mencapai cita-cita kami. Ya, saya seharusnya bisa mengontrol diri saya. Saya merasa bersalah. Saya sudah meminta maaf dan saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya. Iya, saya mengerti itu. Itu sebabnya saya bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap kejujuran saya. Saya tahu dia sangat kecewa dan marah pada saya. Sebagai laki-laki dan sebagai kepala keluarga, saya harus bertanggung jawab. Saya bukannya mau menikah lagi, tapi saya sangat sadar bahwa anak yang ada dalam kandungan pacar saya itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu saya sadar. Saya tetap akan bertanggung jawab atas kehidupan anak itu. Walaupun saya tidak bisa menikahi ibunya.
Saya harus bertanggung jawab terhadap istri dan juga pacar saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan atas semua ini, atas perbuatan saya. Saya tidak mau bicara yang sudah lalu. Saya fokus di masa sekarang saja. Bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya perbuat terhadap istri dan juga anak-anak saya. Dan terhadap anak yang ada dalam kandungan pacar saya. Semoga Tuhan mengampuni semua dosa-dosa saya. Waktu itu saya begitu putus asa, Mas. Bahkan sampai mau bunuh diri. Semua orang memojokkan saya karena saya waktu itu hamil. Saya merasa tidak berharga dan mereka terus memojokkan saya. Waktu itu saya rasanya pengen mati. Terus sebetulnya ini kesalahan kami berdua. Tapi kenapa mereka terus menyalahkan saya sampai mereka menghina saya gitu. Itu yang membuat saya jadi berpikir, kenapa ya bisa begitu gitu. Padahal ini kesalahan kami berdua. Kenapa saya terus yang disalahkan gitu. Ya hampir saya sempat ingin bunuh diri karena saya merasa putus asa. Saya begitu putus asa. Saya ingat waktu pas malam-malam saya berdoa. Saya waktu itu sedih banget. Rasanya hati saya tuh terluka gitu. Dan saya berdoa, Tuhan, apakah saya tidak bisa punya kesempatan untuk menjadi baik lagi? Tuhan, apakah saya ingat mama saya begitu menyayangi saya. Dan saya yakin bahwa bayi yang saya rawat ini adalah cinta kasih Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya, bahwa saya mampu merawat anak saya dengan baik. Dan saya juga berjanji saya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya, memberikan pendidikan yang terbaik dan masa depan yang terbaik. Dari saya lahir, saya udah ada di sini. Saya tahu riwayat orang tua saya itu, kalau nggak salah umur saya 21 tahun. Saya sudah memutuskan untuk melanjutkan tinggal di panti ini. Jadi niat saya tinggal di sini itu karena saya ingin membantu adik-adik saya yang senasib dengan saya.
Dan saya pengen mereka itu jadi kuat, nggak cengeng. Saya berada di panti ini, saya bersyukur banget. Karena saya banyak sekali belajar tentang kasih sayang, memaafkan. Jujur ya, saya itu dari lahir gak pernah tuh merasakan kasih sayang ibu saya. Karena ibu saya itu meninggal di panti ini pada saat ibu saya melahirkan saya. Jadi saya sama sekali nggak tahu rasanya disayang sama ibu. Dan saya menyadari kenapa saya ada di panti ini. Karena saya banyak belajar hal-hal kebaikan di sini. Saya belajar banyak tentang kasih sayang. Saya belajar tentang memaafkan. Saya nggak mau tuh ada dendam gitu sama ayah saya, ayah kandung saya maksudnya. Jadi saya selalu mendoakan ayah saya dimanapun ayah saya berada. Saya berdoa selalu sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ayah saya selalu diberi kesehatan, selalu diberi lindungan dari Allah. Jadi saya tidak boleh menyimpan dendam atau benci sama dia. Marah. Wah, kayaknya gak kepikiran tuh untuk punya rasa dendam atau marah sama ayah saya. Saya itu kenapa pengen gitu ya tinggal di sini tuh karena saya ingin menyemangati teman-teman atau adik-adik saya ada di panti ini. Supaya mereka itu tetap bisa semangat, bisa mandiri untuk menjadikan mereka itu sukses tanpa bantuan siapapun. Dan saya juga ingin sekali menyemangati orang-orang yang senasib dengan kami seperti yang di panti ini, supaya mereka juga sama seperti kami. Jadi ya itulah tujuan dan niat saya. Kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Alhamdulillah, mami papi saya sehat. Kami sekeluarga sehat. Terima kasih. Semua orang saya rasa menjalani kehidupannya masing-masing ya. Tergantung bagaimana kita mau menjalaninya. Dengan cara yang baik atau tidak. Masa kecil saya kurang lebih sama dengan yang lain. Mami seorang single parent dari semenjak saya lahir hingga saya berusia 18 tahun. Buat saya, Mami seorang wanita yang sangat tegar, sangat penyayang, dan she's never give up. I love her so much. Mami menikah dengan papi saat saya berumur 18 tahun. Waktu itu saya baru mulai berkuliah di US. Hubungan saya dengan papi juga sangat dekat, walaupun papi bukan orang tua kandung saya ya. Dan saya banyak belajar tentang kehidupan dari papi juga mami. Ya, sedikit. Karena saya dan mami sudah biasa hidup berdua. Saya hanya khawatir apakah mami bisa bahagia atau tidak. Saya takut papi bisa melukai hati mami lagi. Mami selalu bilang, God goes before us. Remember that. Saya sangat takut mami terluka lagi. Saya hanya ingin mami bahagia.
Maaf. Saya hidup berdua dengan Mami. Saat itu Mami sangat kuat menghadapi orang-orang yang nyinyir dan sangat merendahkan kami. Tapi Mami selalu bilang, don't be angry. Just patient and pray for it. Semua orang bisa saja salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadilah manusia pemaaf. Don't say sorry. It's okay. Saya dari kecil pasti sering bertanya sama Mami. Apalagi saat teman sekolah atau teman-teman bermain saya terus-terusan mengejek saya. Mami bilang, jangan menghakimi, percayakan saja pada Tuhan, karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Tapi saya terus bertanya dan bertanya. Dan tetap Mami memberikan jawaban yang sama. Saya berhenti mencari tahu sejak kehadiran Papi. Tentunya saya sempat bertanya pada Papi, kenapa ayah kandung saya tidak bertanggung jawab atas semua ini? Dan Papi bilang, please jangan terlalu difikirkan, pasrahkan saja semuanya pada Tuhan. Karena semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Papi minta fokus belajar, fokus pada kehidupan saya sendiri untuk membahagiakan Mami. Tapi saya pasti bertanya lagi, karena yang dia lakukan itu tidak baik. Tapi Papi bilang, kalau kamu tahu itu perbuatannya tidak baik, jangan kamu tiru. Belajarlah jadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Sejak saat itu saya bertekad untuk melihat segala sesuatu halnya lebih bijaksana. Dan bertekad untuk membahagiakan Mami dan Papi. Ya, saya sangat sayang pada Mami. Dan saya ingin Mami bangga pada saya. Darah dan air mataku mungkin tak akan sebanding dengan darah air matamu, Ibu. Ibu, Engkau adalah cinta abadi. Di pelukanmu kurebahkan diriku yang putus asa di dera kejamnya dunia. Di pelukanmu pula kutemukan kekuatan untuk meneruskan perjalanan.